Arsenal tengah menjaga asa. Mereka bermimpi untuk kembali bisa meraih gelar juara. Sekitar nyaris 20 tahun lamanya tak mampir ke panggung tertinggi liga, perlahan tapi pasti. Tim London mulai temukan jalan terbaiknya. Meriam usang sudah mereka singkirkan. Kini mereka dihuni oleh meriam-meriam muda yang siap meledak ketika dibutuhkan. Dari posisi penjaga gawang, bek, lapangan tengah, hingga serangan, Arsenal dihuni oleh sejumlah nama tenar. Satu yang paling tajam tentu Martin Odegaard. Martin Odegaard tampak menikmati masa terbaiknya sebagai peluru muda Arsenal. Baru berusia 24 tahun, dia sudah diberi mandat untuk menjadi kapten skuad asuhan Mikel Arteta. Penampilannya memuaskan. Bahkan belum lama ini, dia baru saja mendapat penghargaan di kompetisi Liga Primer Inggris bersama dengan Mikel Arteta. Sebagaimana diketahui, konsistensi yang ditunjukkan oleh Arsenal terlihat jelas oleh performa dari Mikel Arteta sebagai manajer dan Martin Odegaard sebagai kapten sekaligus gelandang serang. Arteta mendapatkan penghargaan dari Liga Inggris sebagai manajer terbaik edisi November-Desember 2022. Sementara Odegaard mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik pada periode yang sama. Khusus Odegaard, ia meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dengan catatan 3 gol dan 3 assist dalam 4 pertandingan. Pemain asal Norwegia itu unggul atas nama tenar lainnya, macam Casemiro hingga Erling Haaland. Perjalanan Odegaard sebagai remaja ajaib. Martin Odegaard lahir pada 17 Desember 1998. Dia merupakan pemuda Norwegia yang sudah sangat lekat dengan sepak bola sejak kecil. Odegaard lahir dari ayah bernama Hans Erik yang merupakan mantan pesepak bola dan melanjutkan karir sebagai pelatih. Dia pun tak kesulitan ketika harus terjun ke olahraga ini. Sebagai bocah berbakat, Odegaard memulai petualangannya di Drummond Strong. Dia berlatih di akademi tim tersebut selama kurang lebih 4 tahun sejak 2005. Kemudian pada 2009, dia bergabung dengan Akademi Strømsgodset. Ketika usianya menginjak 14 tahun, Odegaard secara mengejutkan tampil bersama tim junior Strømsgodset yang rata-rata dihuni oleh pemain yang berusia 17 hingga 19 tahun. Tak butuh waktu lama atau setahun berselang, Odegaard sukses menembus tim utama dan melakukan debut profesional di laga melawan Aalesund FK. Di pertandingan bersejarah itu, Odegaard menorehkan rekor sebagai pemain termuda dalam sejarah kompetisi Liga Norwegia, yaitu dengan usia 15 tahun 118 hari. Tak lama setelah itu, Odegaard langsung ditawari kontrak profesional dan berhasil mencetak gol 11 hari setelahnya. Catatan itu pun menjadikannya sebagai pencetak gol termuda di kompetisi Norwegia. Masih belum cukup, kegilaan Odegaard sebagai remaja ajaib kian tergambar jelas ketika dia melakoni debut di kompetisi Liga Champions Eropa dan dipanggil ke timnas Norwegia U21. Di tahun yang sama, dia juga mendapat panggilan ke tim senior Norwegia dan menjadikannya sebagai pemain termuda dalam sejarah sepak bola Norwegia di usia yang baru menginjak 15 tahun 253 hari. Dia selalu berhasil mengambil level yang lebih tinggi. Dia bisa bermain melawan orang dewasa, kata Rune Martinsen, manajer umum Strømsgodset tentang talenta yang dimiliki Odegaard. Tak disangka, dalam catatan 23 penampilannya di tim utama pada tahun 2015, Odegaard sukses menarik minat raksasa Spanyol, Real Madrid. Tak hanya itu, tim-tim besar seperti Manchester City, Barcelona, Liverpool, Manchester United, hingga FC Bayern juga ikut masuk ke dalam perburuan. Namun, pilihan dan tujuan Odegaard hanya satu, yakni memakai seragam putih Real Madrid. Tim impian yang berubah menjadi mimpi buruk. Pertama kali tiba di Real Madrid, Martin Odegaard langsung jadi sorotan.
Dia melakoni debut di usia 16 tahun 157 hari dan disebut bakal teruskan kejayaan di Estadio Santiago Bernabeu. Hegemoni penggemar akan talenta yang disebut sebagai bintang besar asal Norwegia itu kian berlanjut. Ketika pada tahun 2015, penjualan jersey Real Madrid atas namanya mampu melampaui nama setenar Cristiano Ronaldo. Namun sayangnya, Real Madrid yang dahulu diimpikannya sebagai surga sepak bola malah berubah menjadi tempat yang tak sekedar memberi luka. Pemecatan yang dilakukan Real Madrid kepada Carlo Ancelotti pada Mei 2015 membawa sederet keraguan dalam benak Odegaard. Di tangan pelatih Rafael Benitez, dia tak banyak mendapat kesempatan. Lalu ketika ex-pelatih Liverpool itu digantikan oleh Zinedine Zidane, kepercayaan juga tak kunjung datang. Imbasnya, apalagi kalau bukan status peminjaman yang kian mendekat dengannya. Ketika pada musim 2014-2015 Odegaard hanya mendapat 1 kesempatan bermain di liga, musim berikutnya lantas mengirimnya ke Belanda. Adalah SC Heerenveen yang mau menampungnya selama kurang lebih 2 musim. Di tim tersebut dia mendapat banyak kesempatan dan menunjukkan kemajuan signifikan. Odegaard menjadi pemain yang gemar menguasai bola dan mampu menjadi kunci serangan SC Heerenveen. Di akhir musim 2017-2018 ketika masa peminjamannya habis, Real Madrid resmi memperpanjang kontrak sang pemain hingga 2021. Apes, perpanjangan kontrak tak menjamin sang pemain untuk mendapat kesempatan di Bernabeu. Namun El Real malah berniat meminjamkannya lagi, yang kali ini diterima oleh Vitesse. Meski hanya bermain semusim di Vitesse, kematangan Odegaard kian temui puncaknya. Dia bermain dalam 31 pertandingan liga dan menyumbang 8 gol. Ketika pelatih Leonid Slutsky meminta klub untuk mempermanenkan status sang pemain, Odegaard malah menolak dan berniat pulang ke Real Madrid. Lagi-lagi, niat Odegaard yang siap mengisi tim utama El Real harus terbentur dengan keputusan pelatih. Dia kembali disekolahkan, yang kali ini menempatkan Real Sociedad sebagai peminang berikutnya. Ketika ia turut menampilkan performa ciamik di kompetisi La Liga bersama Sociedad, Real Madrid masih enggan untuk memakai jasanya. Dengan begitu, perkataan banyak orang tentang label negatif pada dirinya pun mulai bisa dipahami. Odegaard disebut sebagai pemain yang hanya dibesar-besarkan media dan tak lebih dari sekadar strategi pemasaran Real Madrid. Nyatanya dia melanjutkan masa peminjamannya, di mana kali ini Arsenal lah yang menampungnya. Rumah bernama Arsenal. Odegaard bergabung dengan Arsenal pada 27 Januari 2021 dalam perjanjian pinjaman hingga akhir musim. Seperti biasa, Odegaard menampilkan performa apik. Dia membantu skema permainan Arteta yang membutuhkan pengatur serangan. Odegaard secara optimal mampu melanjutkan kejayaan Mesut Ozil di Arsenal yang telah usai. Ia benar-benar tampil maksimal selama masa peminjamannya, sehingga Arsenal tak ragu untuk mempermanenkan statusnya di akhir musim. Kebahagiaan Odegaard pun kian sempurna. Ketika di London, dia merasa sangat senang dan nyaman. Apalagi pelatih Mikel Arteta memperlakukannya dengan sangat baik. Arteta sendiri memasang Odegaard bersama dengan pemain muda terbaik Arsenal lainnya, Emil Smith-Rowe di lini tengah. Odegaard dan Smith-Rowe bisa menjadi penjembatan serangan-serangan yang dilakukan Arsenal. Dia membantu kami untuk melakukan proses dengan lebih baik. Dia membantu kami sebagai tim karena dia memberi kami keberlanjutan menguasai bola yang lebih baik. Dia sangat cerdas menemukan ruang. Dia menyeret banyak pemain lawan. Kami juga memintanya untuk mencetak gol untuk datang ke kotak penalti lawan. Kata Mikel Arteta dikutip dari situs resmi Arsenal. Salah satu kegemilangan Odegaard yang paling terlihat adalah umpan-umpan akuratnya. Selain itu, dribblenya di lini pertahanan lawan juga terlihat sangat cemerlang. Bintang asal Norwegia itu telah memberi perubahan pada permainan Arsenal. Musim ini sendiri, Odegaard yang tetap berperan sebagai pengatur serangan sering ditaruh di sisi kanan lapangan. Dia bergerak lebih bebas dengan dibantu oleh Granit Xhaka yang punya peran yang lebih kotor.
Tak hanya peran saja yang terlihat baik di atas lapangan, namun juga kepemimpinannya yang membuat Arteta tak ragu untuk memberikan ban kapten Arsenal kepada Odegaard. Dia menggambarkan nilai dari tim ini. Dia juga jadi kapten di timnas. Jadi saya pikir itu adalah keputusan yang tepat, ucap Arteta. Masa depan Odegaard di Arsenal terlihat cerah. Dia tampak bakal jadi bintang dalam waktu yang lama. Tinggal bagaimana konsistensi yang akan menjawab semuanya.